Kingdom of Heaven adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang benar-benar terjadi di masa lalu. Tepatnya bercerita tentang awal mula perseteruan antara umat Muslim dan umat Kristiani. Film ini sendiri bisa dibilang agak sensitif ya, karena menyangkut tentang dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Jadi buat kalian yang mau nonton video ini, dimohon untuk menyikapinya secara dewasa. Karena film ini sendiri bertujuan bukan untuk menyudutkan agama manapun. Film ini justru mengajak kita semua untuk selalu menciptakan perdamaian antara sesama umat beragama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Ketika itu pada tahun 1184 di desa kecil di wilayah Prancis, kita akan diperlihatkan kepada seorang pandai besi sekaligus pembuat pedang yang bernama Balian, yang sedang berduka atas kematian istrinya yang bunuh diri. Dan saat itu istrinya juga sedang mengandung anak mereka. Hal itu pun membuat Balian menjadi pemurung dan menutup diri dari semua orang. Di suatu hari, saat Balian sedang bekerja, dia didatangi oleh rombongan pasukan tentara salib yang dipimpin oleh seorang kesatria bernama Godfrey. Godfrey memerintahkan para pengikutnya untuk meninggalkan dirinya dan Balian berdua saja. Godfrey lalu mengungkapkan rahasianya selama ini kepada Balian, yaitu bahwa Balian sebenarnya adalah anak kandungnya dari hasil hubungan gelap bersama ibu Balian dulu. Godfrey yang merasa bersalah pun mengajak Balian untuk ikut dengannya ke Yerusalem agar Balian mendapat hidup yang layak. Semua itu dilakukan Godfrey semata untuk menebus rasa bersalahnya kepada Balian dan sang ibu yang sudah meninggal. Awalnya Balian menolak ajakan tersebut dan memilih untuk tetap tinggal di desa itu. Tapi semua itu berubah ketika pada malam hari saat Balian sedang bekerja, tiba-tiba dia didatangi oleh kakak tirinya yang seorang pendeta. Sang kakak tiri yang tidak suka keberadaan Balian di desa itu pun langsung mengintimidasi Balian dengan kata-kata kasar. Tapi walaupun begitu, Balian tetap tidak bergeming dan mengabaikan perkataan sang kakak tiri. Namun semua itu berubah ketika sang kakak tiri mengatakan jika ia telah melakukan hal yang biasa dilakukan kepada mayat orang mati yang bunuh diri, yaitu memenggal kepala mayat tersebut, dan itu ia lakukan kepada mayat istri Balian. Balian yang mendengar perkataan sang kakak pun langsung naik pitam dan langsung membunuh sang kakak tiri dengan cara menghunuskan pedang panas yang sedang ia tempa di tungku, lalu membakar sang kakak tiri hidup-hidup hingga ia meninggal. Balian yang terlanjur membunuh sang kakak tiri akhirnya memutuskan untuk menyusul rombongan Godfrey yang akan menuju Yerusalem. Singkat adegan singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu. Lalu di perjalanan saat mereka sedang beristirahat, Godfrey mulai melatih Balian bagaimana caranya menggunakan pedang yang baik dan benar. Tapi tidak lama kemudian mereka tiba-tiba didatangi oleh beberapa pasukan yang sedang mencari Balian. Pasukan itu ditugaskan untuk membawa Balian kembali ke desa untuk diadili karena perbuatan Balian yang sudah membunuh sang kakak tiri yang merupakan seorang pendeta. Namun Godfrey menolak mentah-mentah perintah tersebut dan tetap akan membawa Balian bersama dirinya ke Yerusalem. Akibat penolakan tersebut, para pasukan pun langsung menyerang Godfrey dan pasukannya. Di pertempuran itu Godfrey dan pasukannya berhasil menghabisi seluruh pasukan musuh. Tapi juga beberapa anak buah Godfrey harus terbunuh di sana. Dan Godfrey sendiri terkena anak panah di tubuhnya yang membuatnya terluka cukup parah. Setelah menang dalam pertempuran, Godfrey beserta pasukannya yang tersisa lalu melanjutkan perjalanan mereka kembali hingga akhirnya mereka pun tiba di Italia, tepatnya di sebuah pelabuhan bernama Messina. Di malam harinya saat Balian sedang berdoa, tiba-tiba kondisi Godfrey semakin memburuk akibat terkena anak panah kemarin. Lalu Balian pun dipanggil untuk menghadap Godfrey.
Kemudian dalam kondisi sekarat, Godfrey memberikan gelar kesatria dan juga memberikan pedangnya kepada Balian. Godfrey juga memberikan semua kekuasaan yang ia miliki kepada anaknya tersebut, termasuk 100 pasukan tentara salib yang selama ini Godfrey pimpin di Yerusalem. Juga daerah kekuasaannya di wilayah Yerusalem bernama Ibelin. Sebelum meninggal, Godfrey juga berpesan bahwa Balian harus mengabdi dan melindungi Raja Yerusalem apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Balian melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem dengan menaiki sebuah kapal laut. Tapi ketika di perjalanan, kapal yang dinaiki Balian tersebut karam dihantam badai. Kemudian kapal yang hancur itu terdampar di sebuah pantai di wilayah negara Arab. Dan yang ajaib adalah semua penumpang tergeletak meninggal, kecuali Balian dan seekor kuda yang terikat di salah satu bagian kapal yang sudah hancur. Balian mencoba membawa kuda tersebut untuk ia gunakan ke Yerusalem. Tapi sayangnya saat dilepaskan, kuda itu malah melarikan diri. Lalu Balian pun terpaksa harus berjalan kaki menyusuri padang pasir untuk menuju kota Yerusalem. Tapi alangkah beruntungnya Balian ketika ia sedang berada di sebuah sumber mata air untuk minum. Tiba-tiba si kuda juga datang untuk minum di tempat itu. Balian kemudian berhasil menjinakkan kuda tersebut dan melanjutkan perjalanannya dengan kuda itu. Tapi tidak lama berselang datang 2 orang anggota pasukan muslim dari Arab yang menyuruh Balian menyerahkan kuda yang dia bawa. Balian jelas menolak permintaan dari orang-orang Arab tersebut dan memilih mempertahankan kudanya dengan cara bertarung. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Balian berhasil memenangkan pertarungan itu dengan mudah dan membunuh salah satu di antara mereka. Tapi Balian mengampuni orang yang masih hidup dan meminta orang tersebut untuk mengantarnya ke kota Yerusalem. Balian pun sampai di kota Yerusalem. Sesampainya di kota tersebut, Balian diikuti oleh beberapa orang yang rupanya mengenali pedang Godfrey yang dibawa Balian. Ternyata orang-orang itu adalah anggota pasukan tentara salib yang selama ini dipimpin oleh Godfrey. Dan setelah dia mengorek informasi dari Balian, akhirnya mereka sadar nih jika orang di hadapannya adalah anak dari Godfrey dan pemimpin mereka yang baru. Mereka langsung menaruh hormat kepada Balian dan langsung membawa Balian ke sebuah tempat mewah untuk beristirahat di sana. Keesokan harinya Balian dibawa ke istana oleh asisten pribadi Godfrey untuk menemui Raja Yerusalem bernama Raja Baldwin IV. Tapi saat mereka sampai di depan istana, ada pemandangan yang cukup mengerikan, yaitu di sana sedang dilaksanakan hukuman gantung kepada 2 kesatria dari tentara salib. Alasannya karena mereka telah membunuh tentara muslim, yang mana itu adalah sebuah pelanggaran yang tidak bisa diampuni. Karena itu melanggar perjanjian antara Raja Baldwin IV dan Raja pasukan muslim bernama Saladin yang sudah terjalin selama 6 tahun lamanya, yang mana dalam perjanjian tersebut Raja Baldwin IV dan Raja Saladin sudah sepakat nih untuk berdamai. Raja Saladin sendiri adalah raja dari pasukan muslim pada masa perang salib ketiga. Dia disegani oleh kawan maupun lawan karena sikap kesatria dan murah hati yang dia miliki. Dan kala itu Raja Saladin punya peranan penting dalam kesepakatan bersama Raja Baldwin IV agar orang-orang Arab Islam dan orang-orang Kristiani bisa hidup berdampingan. Maka dari itu bagi siapa saja yang melanggar perjanjian tersebut, hukuman matilah yang pantas untuk mereka. Kita kembali kepada Balian yang saat ini sudah berada di meja raja untuk jamuan makan. Di sana juga ada salah satu pemimpin tentara salib yang juga teman Godfrey bernama Tiberias. Ada juga adik dari Raja Baldwin IV bernama Sibila dan suaminya bernama Guy de Lusignan. Guy yang tidak suka dengan Balian pun langsung menolak untuk makan bersama Balian dan langsung meninggalkan tempat itu.
Tidak lama kemudian Raja Balduin IV memanggil Balian untuk menghadap dirinya. Balian dan Raja Balduin pun bertemu di ruang pribadi sang raja. Di sana Raja Balduin menjelaskan keadaan dirinya yang mengidap penyakit kusta sejak lahir, yang mana penyakit tersebut membuat kulitnya luka-luka. Penyakit itu juga hari demi hari menggerogoti kesehatannya. Akibatnya sang raja pun harus menutupi seluruh tubuhnya menggunakan kain, lalu menutup wajahnya menggunakan sebuah topeng. Buat kalian yang belum tahu Raja Balduin IV itu siapa? Raja Balduin IV adalah seorang raja dari umat Kristiani yang memimpin pasukan salib yang saat itu menguasai Yerusalem. Kemudian Raja Balduin IV memerintahkan Balian untuk ke kota Ibelin, yaitu tempat tinggal ayahnya atau Godfrey semasa hidup dulu. Di kota Ibelin, Balian diberi kekuasaan tanah sebanyak 1000 hektar dengan ratusan keluarga yang menghuni di sana. Namun ternyata keadaan kota tersebut sangatlah kekeringan, sehingga mereka pun hidup susah karena tidak adanya air bersih yang memadai. Kemudian Balian langsung menugaskan kepada semua para pekerjanya untuk segera menggali sebuah sumur untuk mendapatkan sumber mata air bersih. Setelah cukup lama menggali, akhirnya usaha mereka tidaklah sia-sia. Mereka berhasil menemukan sumber air bersih yang layak. Lalu Balian dan para warga mulai mengalirkan air tersebut menuju ladang-ladang pertanian yang mereka buat. Tidak lama kemudian Sibilia beserta rombongannya datang untuk menginap beberapa malam di kota Ibelin. Dan setelah beberapa hari tinggal bersama Balian, Sibilia pun akhirnya mengatakan alasan sebenarnya ia datang ke kota Ibelin. Tidak lain tidak bukan karena dia memang ingin bertemu dengan Balian. Dan Sibilia pun menyatakan isi hatinya kepada Balian. Lalu mereka pun berenak-enak. Singkat adegan singkat cerita, berkat Balian, kota Ibelin yang awalnya kering kini sudah berubah menjadi kota yang sangat subur dan hijau. Di sisi lain, Guy dan Renal, salah satu pemimpin pasukan salib, terlihat sedang bersama pasukannya. Rupanya kedua orang itu tidak suka nih dengan perdamaian antar umat Kristen dan umat Muslim. Lalu mereka mulai membuat kekacauan dengan membantai para tentara-tentara Muslim yang sedang melintasi padang pasir. Hal tersebut tentu saja membuat perdamaian yang selama ini terjaga antara kaum Muslim dan Kristiani mulai renggang. Bahkan bisa saja memicu peperangan antara kedua belah pihak. Kabar tersebut kemudian sampailah ke telinga Raja Saladin, yang kemudian membuatnya marah, lalu mengerahkan pasukan Muslim sebanyak 200.000 pasukan yang dikerahkan menuju kota Yerusalem untuk menyerang tentara salib. Balian bersama 100 pasukannya pun langsung berada di garis terdepan untuk melawan pasukan Muslim yang jumlahnya berkali-kali lipat. Sehingga pada akhirnya pasukan Balian kalah telak dihabisi oleh pasukan Saladin yang dipimpin oleh jenderal kepercayaan Raja Saladin bernama Imad, yang ternyata ia adalah orang yang pernah diampuni nyawanya oleh Balian saat hendak merampas kuda Balian. Atas kebaikan Balian tersebut, Imad pun mengatakan jika Balian bebas pergi kemanapun yang ia mau dan akan dijamin keselamatannya. Tapi tidak lama kemudian bantuan dari tentara salib pun datang yang dipimpin langsung oleh Raja Balduin IV. Kemudian Raja Balduin IV bertemu Raja Saladin untuk bernegosiasi. Raja Balduin pun berjanji kepada Raja Saladin bahwa ia akan menghukum Guy dan Renal atas apa yang telah mereka lakukan. Tapi jika saja Raja Saladin tetap ingin berperang, Raja Balduin pun akan meladeninya. Walaupun Raja Balduin tahu bahwa jumlah pasukan tentara salibnya tidaklah sebanding dengan jumlah pasukan Raja Saladin yang berjumlah 200.000 orang. Yang jika saja Raja Saladin mau, ia dan pasukannya dapat dengan mudah menghancurkan pasukan tentara salib dalam sekejap. Mendengar hal tersebut, Raja Saladin yang bijak langsung percaya bahwa Raja Balduin akan menepati janjinya.
Raja Saladin lalu memutuskan untuk membatalkan penyerangan dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Di adegan ini ada dialog yang sangat menyentuh hati nih, yaitu ketika sebelum Raja Saladin pergi, ia sempat berkata kepada Raja Baldwin bahwa ia akan mengirimkan tabib terbaiknya untuk merawat penyakit yang diderita Raja Baldwin. Lalu kemudian ditutup oleh Raja Baldwin yang mengucapkan Assalamualaikum, yang dibalas Raja Saladin dengan Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dialog ini terlihat jika Raja Saladin adalah seorang kesatria sejati. Bahkan kepada musuhnya pun ia berbuat adil dan masih memberikan perhatian. Padahal jika Raja Saladin mau, dia bisa dengan mudah menghancurkan pasukan salib yang di atas kertas jumlahnya jauh di bawah pasukan muslim yang dia pimpin. Tapi itu tidak ia lakukan, dan inilah contoh toleransi antar umat beragama sebenarnya. Dan dengan kesepakatan itu, akhirnya peperangan antara pasukan muslim dan tentara salib pun dapat dihentikan. Raja Baldwin kemudian langsung menghukum Renal di hadapan semua pasukan tentara salib. Lalu menjebloskan Renal ke dalam penjara karena dia dianggap sebagai biang kerok dari semua kekacauan ini. Tapi setelahnya Raja Baldwin yang kondisi fisiknya sudah lemah karena sudah tidak memungkinkan untuk bepergian jauh pun terjatuh. Dan saat menjelang ajalnya, Raja Baldwin meminta Balian untuk menikahi adiknya Sibila yang saat itu masih menjadi istri Guy, dan akan menyerahkan tahtanya sebagai raja kepada Balian. Alasannya adalah karena Raja Baldwin percaya bahwa Balian adalah orang yang akan bisa menjaga perdamaian antara umat Islam dan Kristiani saat nanti memerintah kota Yerusalem. Berbeda dengan Guy yang akan melakukan hal sebaliknya. Dan jika Balian mau menikahi Sibila, maka Guy akan dieksekusi mati karena perbuatannya yang sudah membantai pasukan muslim bersama Renal. Alih-alih menerima permintaan sang raja, Balian justru langsung menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Balian mengatakan jika permintaan itu ia terima, berarti ia tidak mendapatkan kekuasaan secara murni. Dan ia akan dikenal oleh rakyatnya sebagai raja yang merebut istri orang yang kemudian dieksekusi mati. Singkat adegan singkat cerita, beberapa hari kemudian Raja Baldwin memanggil Sibila untuk bertemu dirinya yang terakhir kali. Raja Baldwin kemudian menyerahkan tahta raja kepada keponakannya atau anak dari Sibila yang masih anak-anak untuk menjadi pemimpin kota Yerusalem berikutnya. Lalu kemudian Raja Baldwin IV pun meninggal dunia. Keesokan harinya, anak dari Sibila pun dinobatkan sebagai raja baru kota Yerusalem, menggantikan sang paman Raja Baldwin IV yang sudah meninggal. Namun setelah penobatan sang anak menjadi raja, Sibila harus menerima kenyataan yang memilukan, yaitu kenyataan bahwa sang anak juga ternyata mengidap penyakit yang sama seperti yang diidap oleh sang kakak atau Raja Baldwin IV, yaitu penyakit kusta. Hingga pada akhirnya dengan berat hati Sibila pun terpaksa memilih untuk mengakhiri hidup anaknya sendiri, agar sang anak tidak pernah merasakan penderitaan kelak saat dewasa nanti seperti yang pamannya atau Raja Baldwin rasakan. Dan setelah raja anak kecil tersebut meninggal, tahta pun diberikan kepada Guy. Guy yang baru saja menjadi raja Yerusalem pun langsung menunjukkan sikap arogannya dengan langsung mengirimkan beberapa pasukan untuk membunuh Balian. Namun Balian berhasil mengalahkan para pasukan tersebut. Sementara Guy yang kini sudah berkuasa penuh pun akhirnya membebaskan Renal. Renal sendiri memang sengaja dibebaskan untuk diperintahkan membuat kekacauan dengan cara membantai kaum muslimin. Tidak sampai di situ nih, Renal juga berani membunuh adik perempuan dari Raja Saladin. Kabar tersebut kemudian sampailah ke telinga Raja Saladin
yang langsung membuatnya marah besar. Raja Saladin pun langsung mengutus beberapa pasukannya untuk mengambil jasad adiknya di kota Yerusalem. Tapi bukannya memberikan apa yang diminta Raja Saladin, Guy malah membunuh salah satu utusan Raja Saladin tersebut dan menyatakan perang terhadap Raja Saladin. Guy pun kemudian memerintahkan seluruh pasukannya bersiap untuk menyerang pasukan Raja Saladin. Tapi sebelum mereka berangkat, Balian datang dengan membawa 100 orang pasukannya. Balian kemudian mengatakan jika itu adalah sebuah kesalahan, karena dari segi pasukan mereka jelas kalah jumlah jika dibandingkan dengan pasukannya Raja Saladin. Ditambah lagi dengan jarak yang sangat jauh. Hal ini tentunya sangat berbahaya dan akan membuat para pasukan menjadi dehidrasi karena jauh dari sungai yang menjadi sumber air minum mereka. Balian kemudian mengatakan jika sebaiknya jangan meninggalkan kota Yerusalem tanpa pertahanan. Karena setelah mengalahkan pasukan Guy di medan perang, pasukan Raja Saladin akan dengan mudah menembus kota Yerusalem yang tanpa pertahanan sama sekali. Namun Guy yang sudah dikuasai rasa sombong pun malah menghina Balian dengan mengatakan jika Raja Yerusalem tidak membutuhkan saran taktik peperangan dari seorang pandai besi biasa. Guy pun akhirnya memimpin seluruh pasukan salib ke medan perang tanpa meninggalkan pasukan untuk benteng pertahanan di kota Yerusalem. Balian yang sudah bisa memprediksi kekalahan pasukan Guy pun memutuskan untuk tetap di kota Yerusalem bersama 100 pasukannya untuk berjaga-jaga kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dan benar saja, seperti dugaan Balian sebelumnya, dalam perjalanan pasukan yang dipimpin Guy keletihan dan kehausan karena menempuh jarak yang sangat jauh tanpa adanya persediaan air yang memadai. Tidak hanya itu, tentara Raja Saladin yang memang sudah menunggu kedatangan para tentara salib pun mulai mencemari udara sekitar, yang mana hal ini membuat para tentara salib semakin kehausan dan kehabisan tenaga. Lalu seperti yang sudah dikatakan oleh Balian sebelumnya, tentara salib pun dibantai habis-habisan oleh pasukan Raja Saladin tanpa perlawanan. Dan hanya menyisakan beberapa prajurit saja, termasuk sang Raja Yerusalem, Guy dan sohibnya Reynal. Tapi rupanya Raja Saladin yang memang benar-benar sudah membenci Reynal karena perbuatannya yang sudah membantai kaum muslim dan membunuh adik kandungnya, memutuskan untuk langsung memenggal kepala Reynal saat itu juga. Namun Raja Saladin tetap membiarkan Guy, si Raja Yerusalem, hidup. Karena Raja Saladin punya pendirian jika raja tidak membunuh raja. Beberapa hari setelahnya, Balian bersama 100 pasukannya pun datang ke lokasi pembantaian tentara salib. Di sana Balian melihat yang terjadi kepada tentara salib yang habis tak tersisa dibantai pasukan Islam. Tapi karena sebelumnya dia sudah menduga hal itu akan terjadi, Balian pun tidak terlalu kaget lah dan langsung pulang untuk mempersiapkan pasukannya yang akan menghadapi serangan pasukan tentara Raja Saladin yang saat ini sedang menuju ke kota Yerusalem. Dan benar saja, pada malam harinya pasukan Raja Saladin pun sudah tiba di depan tembok benteng kota Yerusalem. Lalu segera menghujani benteng kota Yerusalem dengan meriam-meriam bola api hingga berhasil menghancurkan sebagian tembok kota Yerusalem. Pasukan Raja Saladin yang di atas angin pun mencoba menerobos masuk ke dalam benteng dengan menggunakan beberapa menara kayu. Namun berkat taktik yang disusun Balian, akhirnya menara-menara itu pun berhasil dirobohkan oleh pasukan salib. Pertempuran antara pasukan salib yang hanya berjumlah 100 orang melawan pasukan muslim yang jumlahnya jauh lebih banyak itu pun berlangsung selama 3 hari. Dan pada akhirnya menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak. Perang pun berlanjut pada keesokan harinya. Pasukan Raja Saladin kemudian mengubah strateginya, yaitu mengincar titik terlemah dari tembok yang menjadi benteng pertahanan kota Yerusalem dengan cara menghujani habis-habisan titik itu dengan meriam bola batu yang sangat banyak.
Dan strategi itu rupanya berhasil menghancurkan salah satu bagian tembok kota Yerusalem dalam sekejap. Dengan hancurnya tembok tersebut membuat pasukan muslim bisa memasuki kota Yerusalem. Kemudian terjadilah pertempuran jarak dekat antara pasukan muslim dan pasukan salib di sana, yang mengakibatkan semakin menambah banyaknya korban jiwa berjatuhan antara kedua belah pihak, baik dari pasukan salib dan pasukan muslim itu sendiri. Tapi tentunya walaupun jumlah korban dari keduanya sama banyak, itu sama sekali tidak membuat pasukan muslim gentar, mengingat jumlah mereka yang masih tersisa sangatlah banyak dibanding dengan jumlah yang gugur. Dan sebaliknya, korban yang sangat banyak dari pihak tentara salib menjadi pukulan telak untuk Balian dan pasukan salib yang tersisa. Bagaimana tidak? Karena jumlah mereka yang tersisa tidaklah sebanding dengan pasukan yang gugur. Raja Saladin yang sudah paham akan situasi itu pun langsung menghentikan serangan, lalu mendatangi Balian dan menawarkan sebuah kesepakatan, serta meminta Balian untuk menyerahkan kota Yerusalem sepenuhnya kepada umat Islam. Lalu sebagai gantinya, Raja Saladin yang bijaksana dan murah hati pun akan mengampuni Balian dan para tentara salib yang tersisa. Juga akan melepaskan para penduduk kota Yerusalem tanpa sedikit pun dilukai. Kemudian Raja Saladin pun berjanji akan mengawal para tentara salib dan penduduk kota untuk menuju ke tempat orang Kristiani dan menyerahkan Raja Yerusalem Gai kepada Balian dan terserah mau diapakan. Tapi Balian yang tidak percaya kepada perkataan Raja Saladin pun berkata bahwa dulu saat pasukan Kristen merebut kota Yerusalem dari tangan orang Muslim, pasukan Kristen membunuh semua orang-orang Muslim yang ada di dalam tembok kota Yerusalem. Dan bukan tidak mungkin saat Balian menyerahkan Yerusalem, Raja Saladin juga akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang Kristen yang saat ini berada di dalam tembok kota Yerusalem. Mendengar hal itu, kemudian Raja Saladin pun mengatakan kepada Balian, jika ia bukanlah orang yang seperti itu, dia adalah Raja Saladin. Dia bukanlah orang seperti apa yang disangka oleh Balian, yang akan membantai orang-orang Kristen yang sudah tak berdaya. Mendengar perkataan Raja Saladin yang bijaksana dan murah hati, akhirnya Balian pun menyerahkan sepenuhnya kota Yerusalem kepada Raja Saladin dan umat Islam. Setelah mendapat kemenangan besar dan merebut kembali kota Yerusalem untuk umat Islam, Raja Saladin pun mulai memasuki masjid kota Yerusalem dan menurunkan simbol-simbol Kristen dari sana, lalu menggantinya dengan simbol-simbol Islam. Kemudian di dalam masjid kota Yerusalem, Raja Saladin lalu bersujud syukur kepada Allah, berterima kasih atas kemenangan besar kaum muslim yang kemudian berhasil merebut kembali kota suci Yerusalem dari tangan orang Kristen. Sementara Balian dan orang-orang Kristiani yang selamat memutuskan untuk pergi dari Yerusalem menuju tempat orang Kristen dan hidup damai di sana tanpa peperangan. Balian sendiri membawa Sibila bersamanya ke desa tempat tinggalnya dulu dan hidup bahagia di sana. Lalu di akhir film kita akan diperlihatkan dengan kedatangan tentara salib dari negara Inggris yang dipimpin oleh Raja Inggris bernama James. Mereka datang untuk mengajak Balian bergabung dengan tentara salib yang akan menyerang kembali tentara muslim di kota Yerusalem dan akan merebut kembali Yerusalem dari tangan orang Islam. Tapi Balian yang ingin hidup tenang pun menolak dan memutuskan hanya akan menjadi seorang pandai besi biasa. Film pun selesai. I am the blacksmith. And I am the King of England.